Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Kita bersyukur ya kita boleh ada di minggu yang terakhir. Di minggu yang terakhir di bulan Juni. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang Juli. Seberapa banyak dari Bapak Ibu di sini yang begitu merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Merasakan tangan Tuhan, tuntunan Tuhan sampai hari ini. Boleh lambaikan tangan. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Kita semua merasakan bukti penyertaan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu berjalan bersama kita kemana saja kita melangkah. Memasuki bulan ke depan kita tidak usah takut. Kita percaya sepenuhnya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan berbicara mengenai satu topik yang sudah dibicarakan beberapa minggu sebelumnya. Karena bulan ini adalah kita berbicara tentang mamon. Betapa pentingnya kita mengetahui bagaimana itu mamon. Apa yang bisa mempengaruhi hidup kita. Supaya kita jangan sampai terikat pada hal mamon ini. Karena kita tahu musuh Tuhan, saingan Tuhan bukan setan. Kalau dulu kita belum belajar, kita pikir setanlah saingan kita. Tetapi ketika kita baca Alkitab, kita renungkan, kita pelajari. Saingan Tuhan hanya satu, yaitu mamon. Berhala yang namanya mamon. John Calvin mengatakan bahwa hati dari manusia adalah pabrik dari berhala. Hati dari manusia adalah pabrik dari berhala. Hati dari manusia tempat untuk produksi berhala-berhala di dalam hidup kita. Jadi di manakah tempat produksi berhala? Di hati kita. Dulu bayangan kita berhala itu waktu kita sekolah minggu, waktu kita diceritakan, bayangan kita berhala di perjanjian lama. Berhala berupa patung-patung, berhala berupa kuil-kuil, berhala berupa lembu emas yang dipersembahkan, yang ditaruh dan disembah oleh orang Israel saat itu. Tetapi kita harus belajar apa berhala modern di saat ini. Makanya Tuhan bilang jangan tuh ada ilah lain di hatimu, jangan ada berhala lain. Dan Tuhan mau kita matikan semua berhala itu. Tapi sangat sulit walaupun kita bilang kita orang Kristen. Walaupun kita bilang kita memuji Tuhan, walaupun kita bilang kita pergi ke gereja, walaupun kita bilang kita pelayanan full, tapi hati kita masih menyembah pada berhala. Kenapa hati manusia adalah pabrik-pabrik berhala? Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai penyembah. Jadi kita tuh manusia di lubuk hati yang terdalam rindu untuk menyembah sesuatu. Kita manusia di hati lubuk yang terdalam membutuhkan sesuatu untuk kita sembah dalam hidup ini. Pilih Tuhan atau mamon, itu saja. Nah, apa itu berhala? Kita bertanya-tanya, apa sih itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita ingini, segala sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, segala sesuatu yang kita harapkan, yang terus kita ingat, segala sesuatu yang kita cintai, segala sesuatu yang mengikat hati kita lebih daripada Tuhan. Itulah berhala. Apakah itu hobi kita, jabatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, yang begitu mengikat di hati kita. Anak kita kah? Keluarga kita kah? Yang begitu menempel di hati kita. Itulah berhala. Dan sekarang yang paling banyak adalah mamon, adalah uang, adalah harta benda yang begitu mengikat hidup kita. Tuhan tidak mau didoakan. Tuhan mau hanya Tuhan satu-satunya yang disembah. Tidak ada ilah lain di hati kita, hanya Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berhala zaman modern sekarang adalah mamon. Dan Billy Graham katakan, kita simak baik-baik ya satu quotes dari Billy Graham. Jika seseorang bersikap lurus terhadap uang, itu akan membantu meluruskan hampir setiap bidang lain dalam hidupnya. Dengan arti kata, kalau orang lurus dalam keuangan, udah dipastikan hal-hal lain juga akan lurus dia lakukan. Patokannya tuh di uang. Maka saya begitu, dalam hidup saya, prinsip hidup saya begitu jaga di soal ini. Uang saya begitu jaga di hati saya, jangan sampai saya terikat. Jangan sampai pertemanan saya hancur, pelayanan saya hancur, semua yang saya bangun hancur hanya karena saya cinta uang. Itu Bapak Ibu tanamkan baik-baik.
Kalau mau pertemanan panjang, kalau mau hubungan dengan seseorang panjang, perhatikan di area ini. Kita harus lurus di bagian keuangan ini. Maka betapa pentingnya kita harus belajar supaya kita tidak cinta uang. Kita semua adalah hamba Tuhan. Jangan berpikir bahwa yang berbicara di mimbar, yang melayani, mendoakan orang, yang main musik, yang singer itu hamba Tuhan. Tapi kita semua ini adalah hamba Tuhan. Tuhan bawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu kita anak, kita sahabat, tetapi kita juga hamba. Kalau ditanya apakah kita hamba Tuhan? Hari ini kita belajar, kita semua menjawab, ya, kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa? Kita adalah hamba Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat yang terakhir adalah jaminan. Itu adalah ayat favorit dari Pak Gembala yang selalu dia bicarakan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu jaminan yang Tuhan kasih untuk kita. Jadi untuk masa depan kita, untuk apapun yang kita lakukan ke depan, kan gak usah perlu takut. Karena jaminan yang Tuhan berikan untuk kita. Kamu gak perlu takut. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan biarkan engkau berjalan sendiri. Jadi kita ingat baik-baik. Jangan pernah menghamba kepada uang. Jangan pernah tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, apa yang Alkitab maksudkan dengan jangan kamu menjadi hamba uang? Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, boleh ayatnya ditampilkan lagi? Itu dibilang let your conversation. Conversation artinya percakapan. Dalam bahasa Ibraninya mengatakan itu tropos. Jadi jangan kamu bangun karakter. Jangan kamu membangun karakter. Karakter tuh yang cinta uang. Karakter ini orang tuh cinta uang. Jangan kamu punya gaya hidup yang mencintai uang. Itu arti hamba uang di situ. Hamba uang artinya jangan kita punya karakter. Karakter kita isinya uang saja. Percakapan kita, omongan kita setiap hari isinya uang saja. Gaya hidup kita isinya uang saja. Itu artinya hamba uang. Jadi percakapan kita, karakter kita, gaya hidup kita isinya hanya uang. Uang di situ artinya ketamakan. Banyak yang bilang, wah kita perlu uang. Iya, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini perlu uang. Tapi jangan jadi hamba uang. Uang kita pakai, kita perlu. Kalau kita tidak ada uang, kita tidak bisa melayani. Kita nggak bisa memberitakan Injil. Kita nggak bisa pergi sampai di kampung-kampung. Kita nggak bisa membantu orang. Kita nggak punya uang. Tapi Alkitab ingatkan kita, jangan menghamba kepada uang. Uang adalah mamon. Dan itu adalah saingannya Tuhan. Uang di sini artinya ketamakan. Jangan kamu menjadi hamba. Jangan kamu menjadi hamba dari ketamakan. Jangan kamu menjadi hamba dari ketamakan. Waktu Yesus ajarkan tentang mamon atau uang itu, Yesus samakan dengan ketamakan. Makanya dalam bahasa Indonesia jangan kamu menjadi hamba uang. Tetapi dalam bahasa aslinya yang ditulis adalah jangan kamu menjadi hamba ketamakan. Hamba atau tropos artinya karakter percakapan kita. Itu isinya uang saja. Apa artinya uang? Uang atau apilarguros. Serakah terhadap hal-hal kotor. Jadi arti dari uang itu serakah terhadap hal-hal kotor. Contoh, kita lihat orang serakah terhadap hal-hal kotor. Kita lihat begitu banyak pejabat yang ditangkap. Mungkin awalnya tujuannya baik untuk membantu rakyat. Dengan minta dana sekian untuk membantu rakyat, mengirim beras kemana-mana. Itu awalnya. Tetapi dalam perjalanan, dalam percakapan, kamu masukin aja, saya kasih kamu fee 30%. Berapa banyak hal yang mereka lakukan demi mendapatkan itu. Dimulai dari percakapan, dimulai dari diskusi, dimulai mungkin dari ngopi di kafe. Awalnya tujuannya benar. Saya jadi pejabat, saya jadi menteri, saya mau membantu rakyat. Saya menjadi anggota DPR, saya mau membantu rakyat.
awalnya motivasi benar. Tetapi di tengah perjalanan, uang ini mulai memutar. Motivasi kita yang awalnya benar bisa berbelok karena kita cinta uang. Dari percakapan kita mulai belok. Kita mulai tidak pada tujuan yang awal, tapi kita mulai pada ketamakan kita. Alkitab dengan jelas berkata, jangan serahkan terhadap hal-hal yang kotor. Apa itu uang atau ketamakan? Yang pertama, mencintai uang. Uang itu tidak salah. Tapi yang tidak baik adalah kita mencintai uang. Semua manusia itu condong punya keserakaan. Semua manusia punya keserakaan itu ada. Tapi Tuhan tuh pindahkan kita dari hamba perkara daging kepada perkara roh. Itu yang harus kita ingat. Serakah ada pada kita? Mungkin iya. Tetapi jangan sampai kita diperhamba oleh keserakaan, itu beda. Dalam manusia biasa adalah. Tidak bisa kita pungkiri, semuanya pasti ada. Tetapi jangan sampai kita jadi hamba dari keserakaan itu. Itu berbeda. Karakter kita tidak boleh didominasi oleh keserakaan. Karakter kita tidak boleh didominasi oleh keserakaan. Wah, bicara sama orang ini nih serakah. Semua dia mau, semua untuk aku, semua untuk aku. Kan kita bisa tahu dalam pembicaraan, dalam pertemanan kita. Kita bisa tahu orang ini serakah, orang ini tamak, atau orang ini tulus hatinya. Kita bisa tahu. Percakapan yang ujung-ujungnya berkaitan dengan hal-hal kotor. Tidak boleh kuasai percakapan kita. Dalam percakapan kita sehari-hari, jangan menonjolkan itu keserakan kita. Cara hidup kita tidak boleh dikuasai oleh keserakaan. Ketika Alkitab bilang jangan jadi hamba uang, maka Alkitab sedang bilang jangan kamu punya karakter yang diperhamba oleh keserakahan. Jangan kamu punya karakter yang diperhamba oleh keserakahan. Cara hidup kamu diperhamba oleh keserakahan. Percakapan kamu diperhamba oleh keserakahan. Uang atau ketamakan punya arti yang berikutnya adalah kikir. Ini yang Alkitab ajarkan. Waktu Tuhan memberkati kita, kita harus tahu, kita harus olah apa yang Tuhan percayakan untuk kita. Dari mana kita tahu kalau kita hamba uang? Dari mana? Sederhana saja. Karakter kita kikir, gaya hidup kita kikir, percakapan kita kikir. Kita tidak menjadi orang yang bisa kelola berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Harusnya setelah saya kalkulasi 100 yang Tuhan percayakan untuk saya tahu ini untuk bagian Tuhan, ini untuk saya, ini untuk keluarga saya, ini untuk anak-anak saya, ini untuk pendidikan, ini untuk investasi. Semuanya kita harus kelola dengan baik. Ini bagiannya menolong orang lain. Jangan semua yang kita dapat 100, ini adalah untuk aku. Untuk persiapan aku mau menyimpan di lumbungku, membuat penuh lumbungku. Tapi berkat yang Tuhan kasih 100, kita harus bagi. Karena pada akhirnya ketika kita berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka, Tuhan akan mempertanyakan itu. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih. Saya kasih kamu 100, kemana saja kamu pakai. Ketika saya belajar ini, saya bilang, aduh Tuhan, saya mau hidup sungguh-sungguh. Karena saya ketika bertemu dengan Tuhan, saya tidak bisa membawa suami saya. Bantu jawab dong. Enggak. Rita, saya kasih kamu 100. Apa yang kamu pergunakan dengan uang yang 100 yang saya kasih untuk kamu? Adakah kamu pakai untuk membantu orang? Adakah kamu pakai untuk pekerjaan Tuhan? Atau kamu pakai untuk memuaskan keinginan dagingmu? Semua itu akan dipertanyakan Tuhan. Satu persatu. Kita harus ingat baik-baik. Kita jangan jadi hamba uang. Tapi kita menjadi hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan itu kita kelola dengan benar. Tapi kenapa kita tidak bisa memberi? Kenapa begitu banyak orang tidak bisa memberi dalam hidupnya? Satu aja. Karena kita takut kurang. Kita takut gimana ya nanti setelah 20 tahun kemudian saya kurang. Nanti kalau saya udah tua saya harus minta-minta dari anak saya. Enggak saya simpan saja semua. Simpan itu baik. Kalau kita berhambur-hambur uang, berfoya-foya itu juga tidak baik. Tuhan tidak mengajarkan gitu. Kita harus berhikmat dalam mengelola uang. Tetapi ada bagiannya. Ada bagian untuk kita, ada bagian untuk Tuhan utama. Ada bagian untuk kita, ada bagian untuk orang tua kita, ada bagian untuk orang-orang.
ada janda, ada fakir miskin, ada anak-anak yatim. Yang ada di sekitar kita, yang Tuhan mau supaya kita lihat. Bukan untuk kita. Kita tidak bisa tutup mata. Sudahlah masa bodoh. Itu kan urusan gereja. Saya mah nggak tahu, saya udah kasih sudah. Tapi itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan tuntut. Hamba Tuhan harus bermurah hati. Uang atau ketamakan punya arti tamak yang ketiga. Tamak atau cinta uang. Katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata cukupkanlah itu punya arti adalah arkeo. Kamu harus buat pertahanan diri. Kamu harus membuat pertahanan diri dalam hidup kamu. Keserakan itu bisa berhenti bekerja kalau kita bisa mempertahankan diri. Aku enggak mau serakah. Itu kan berjuang. Keinginan daging kita selalu mau untuk kita serakah. Tapi kita harus punya pertahanan diri. Sampai di sini. Saya cukup sampai di sini. Itu perlu perjuangan. Itu tidak dengan datang sendirinya karena naluri kita adalah selalu mau serakah manusia itu. Tetapi kalau kita punya pertahanan diri yang kuat, kita akan berkata cukup. Saya tidak mau masuk di area ini. Firman sudah ajarkan kita, kalau bicara jangan isi tentang keserakahan. Firman Tuhan ajarkan bahwa kamu jangan jadi hamba uang. Berarti kamu harus tahan diri terhadap keserakahan itu. Ingat, cukupkanlah artinya kita bisa bertahan diri terhadap satu, jangan terjebak pada keserakahan. Kedua, jangan cinta uang dan jangan kikir. Cukupkan atau arkeo punya arti yang berikutnya. Cukupkan diri. Kalau kamu memang tidak bisa, jangan paksa diri. Kalau Tuhan percayakan saya 1.000 perak, saya nggak bisa hidup seperti orang yang punya 5.000 perak. Cukupkan diri. Kalau kita tidak cukupkan diri, maka kita akan terjebak utang kiri, utang kanan. Saya berapa kali, bukan satu kali, beberapa kali saya di SMS, saya di WhatsApp sama debt collector di Kota Kupang. Kata-katanya, maki-makiannya, semua kebun binatang itu keluar. Karena orang yang meminjam itu memberitahu nomor telepon saya mungkin. Hai, kamu tolong kasih tahu temanmu yang bernama ini, bayar utang. Bla bla, itu bukan satu kali, beberapa kali sampai di telepon. Waktu di telepon saya cukup agak marah sama dia. Jangan. Kalau kamu mau meminjam, kamu harus tahu bahwa kamu bisa membayarnya. Apakah kita boleh berutang, Bu? Boleh dong. Kalau kita mau bangun usaha, kita berutang. Kita tahu kita berutang tapi kita bisa membayarnya. Jangan besar pasak daripada tiang. Waktu utang kita nggak pikir, waktu bayar kita pusing. Waktu kita utang, kita nggak pikir apa-apa. Yang penting saya puas. Saya mau pergi berlibur karena teman saya liburan nih. Kok saya nggak pergi, Pak, kita liburan yuk. Belum ada uang. Ayolah, masa anak-anak tidak dibawa liburan? Kalau kita belum cukup untuk pergi liburan, ya di sini saja. Jangan memaksakan diri. Kalau orang bisa hidup dengan punya 5.000, kita punya 1.000 cukup. Cukup. Saya masih ingat ketika pagi waktu sekolah anestesi di Surabaya. Kita tinggal di kompleks di belakang Galaxy Mall dan situ memang perumahan. Semua orang kalau lebaran pasti pergi. Saya di rumah dengan anak, selalu dititipi kunci. Mama Tasya, kita titip kunci ya. Mau kemana? Mau ke Malang, mau kemana? Mau ke Bali, mau kemana? Mau ke Jakarta. Saya tempat titip kunci. Apakah saya pingin? Pingin. Saya pingin. Saya pingin juga pergi seperti mereka. Tapi saya enggak mampu. Saya enggak cukup. Untuk makan saja hitung. Karena suami saya sedang pendidikan. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Tapi ketika sampai suami saya selesai sekolah, saya nggak berutang. Saya nggak diomongin orang, jadi pendeta dulu utang, dulu nggak bayar uang saya nggak gitu. Cukupkan dengan apa yang ada, jangan jadi hamba uang. Hamba uang berbicara ini, kita tidak pernah cukup dengan apa yang ada. Kita nggak bisa iri dengan orang punya, itu berkatnya dia. Kalau kita, Tuhan kasih kapasitas lebih, kerjakan, tapi kerjakan dengan takut Tuhan. Kerjakan dengan benar.
Jangan kerjakan sesuatu tapi merugikan orang lain. Karena kita serakah, kita mau dapat seperti dia yang punya 5.000 perak. Saya kejar, saya kerja, tapi kerja saya kotor semua. Demi saya bisa duduk sebanding dengan dia. Ibu Maya punya handphone mungkin 10 juta. Saya punya handphone misalnya 2 juta. Saya kepingin punya handphone seperti Ibu Maya 10 juta. Supaya apa? Supaya saya bisa duduk sejajar dengan Ibu Maya. Ini yang terjadi hal ini. Saya bisa duduk makan dengan dia kalau saya punya seperti dia. Ini membawa kita terjerat pada utang. Ketika kita utang, bukan saja kita yang malu. Tapi nama Tuhan dipermalukan melalui hidup kita. Kita berkhotbah, kita nyanyi, kita melayani. Tapi butut-bututnya, kok begitu ya? Katanya dia Kristen, katanya dia ini, katanya dia itu. Tapi kok dia lari? Apalagi dalam gereja sesama kita. Begitu lama-lama gak bisa bayar, akhirnya kemana ya lama gak lihat ya? Oh udah pindah ke gereja sebelah. Karena takut bertemu, takut diminta utang. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita punya rasa cukup. Itu membuat kita bisa membawa nilai untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bilang, kamu hemat ya, kamu hidup baik ya. Tapi mama dan bapaknya tidak menunjukkan itu untuk mereka. Semua yang anak-anak lakukan, mereka melihat contoh dari orang tua kita. Orang tua hidup benar, orang tua hidup takut Tuhan, anak-anak akan ikut. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Pertahankan diri, kita bangun karena firman. Cukupkan diri, kuasai diri dan puaskan diri. Itu yang harus kita tanamkan. Tapi tentang berkat yang Tuhan percayakan ini Alkitab bilang, puaslah dengan berkat yang Tuhan berikan, kuasailah diri di area itu. Kalau belum bisa, sabar. Ada waktunya. Ada waktu Tuhan untuk masing-masing orang berbeda. Pengkhotbah 5 ayat 9 katakan, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini firman Tuhan yang kemarin Pak Thomas bawakan di ibadah doa puasa. Firman ini. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kita selalu dengar berapa banyak orang, wah udah punya kaya, udah segala macam. Tapi masih mau aja. Masih terus dikejar dengan berbagai cara. Singkirkan kiri, singkirkan kanan demi saya harus mendapatkan itu. Karena siapa tidak pernah puas dengan uang? Gak pernah ada kata puas. Kamu cukup berapa? Belum. Masih ini, masih itu. Cukup berapa? Belum. Masih ini. Sampai kita dibawa ke pembalingan terakhir. Kita gak akan pernah bilang kata cukup. Jangan sampai kita punya kemampuan untuk bisa menolong orang lain. Karena kita serakah, kita simpan. Jangan sampai kita tidak mampu untuk membeli sesuatu. Tapi kita paksa, kita akan diperhamba oleh uang. Kalau kita tidak kuasai diri, kita gampang sekali untuk cinta uang dan cinta ketamakan. Orang Kristen, hamba Tuhan sekalipun banyak jatuh di area ini. 90% lebih orang jatuh di area ini, area uang. Yang lain itu sisanya. Tetapi area uang ini sangat mendominasi kejatuhan orang. Ya, kita lihat sama-sama. Jatuh dalam keserakan itu dimulai dari mana? Bapak Ibu jatuh dalam keserakan itu dimulai dari mana coba? Dari mata. Gak mungkin kan kita gak melihat terus kita kepingin baju yang ini. Karena kita lihat, buka Instagram, buka TikTok, lihat terus. Satu kali belum, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Kepincut. Pingin Jadi kita jatuh awalnya dari mata. Matius 6 ayat 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat ini jelaskan kaitan antara harta, Mamon, mata, dan terang. Mata adalah terangmu. Kalau terangmu menjadi gelap. Mata adalah terangmu. Kalau terangmu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dari mata orang bisa jatuh. Bukankah kita selalu bilang orang, oh dia lapar mata. Karena matanya gak bisa menguasai. Ketika mata sudah ingin, pikiran juga langsung jalan. Mata terang, tetapi mata juga bisa jahat. Tuhan tidak punya saingan, sekali lagi saya katakan, dengan setan. Yang saingannya Tuhan adalah Mamon. Survei membuktikan banyak orang-orang jatuh semua di area ini. Jadi benarlah yang Tuhan bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu pilih Mamon atau pilih Tuhan. Kalau kamu cinta Mamon, kamu pasti tidak cinta Tuhan. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu pasti tidak cinta Mamon. Kalau kamu setia pada Tuhan, kamu pasti tidak setia pada Mamon. Tapi kalau kamu setia kepada Mamon, kamu pasti tidak setia kepada Tuhan. Apakah Mamon itu? Kita ngomong dari tadi Mamon. Apakah Mamon itu? Mamon, Mamonas. Kata Pak Guyup kemarin Mamon, mama montoknya. Kepercayaan yang diletakkan pada harta. Mamonas pertama, kepercayaan yang diletakkan kepada harta. Ini yang Tuhan ajar, kamu harus percaya kepada Tuhan, bukan kepada harta. Berapa banyak kita punya pikiran kalau harta saya banyak, maka tenanglah hidup saya ketika saya tua. Itu pun terjadi pada saya. Kalau saya tua, saya punya uang banyak, orang tidak akan meremehkan saya. Anak mantu saya akan patuh pada saya. Teman-teman saya akan suka sama saya. Saudara-saudara semuanya akan suka. Itu kita berpatokan pada harta. Itu kita sedang mengabdi kepada Mamon. Tuhan ajarkan kita sepenuhnya pada Tuhan. Tetapi Mamon mengajarkan kita, taruhlah kepercayaan pada harta. Karena dengan harta kamu akan aman, kamu akan selamat, kamu akan semua. Kamu punya uang enggak? Kamu sakit, kamu punya harta yang banyak, kamu kemana saja. Itu yang Mamon ajarkan. Sehingga kadang-kadang kita terjebak di situ. Tapi kalau kita lihat orang yang walaupun hidupnya sederhana, dia mengandalkan Tuhan. Tuhan akan pelihara hidupnya sampai akhir. Adakah pernah kita melihat anak Tuhan tinggalkan? Atau pernahkah kita melihat ada orang yang sampai makan batu atau makan rumput yang dimakan hewan? Seumur hidup saya belum pernah lihat orang makan batu. Seumur hidup saya belum pernah lihat orang itu makan makanan dari kotoran atau makan dari rumput, belum pernah. Tuhan akan pelihara hidup kita. Letakkanlah kepercayaan pada Tuhan. Mamon mengajarkan kita, letakkan kepercayaan itu kepada harta. Harta kamu ada, kamu akan aman. Kita perlu. Kita perlu hikmat, perlu untuk mengatur itu. Kalau kita tua dan kita foya-foya waktu muda, kita salah. Kita tidak berhikmat dalam mengatur apa yang Tuhan berikan. Tapi kita hiduplah bijaksana. Ada bagian untuk Tuhan, ada bagian untuk kita sendiri, ada bagian untuk orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Arti Mamon yang kedua adalah serakah. Sama dengan tadi uang. Mamon sama. Serakah itu sama dengan tamak. Mamonas itu juga sama dengan kikir, sama. Jadi hamba uang, Mamon itu sama. Kita bisa deteksi diri kita sendiri, yuk. Kita dalam hidup tiap hari, percayakan hidup kita ini kepada harta atau tidak. Kita bisa deteksi diri kita. Kita dalam hidup tiap hari, kita serakah atau tidak. Kita tamak atau tidak. Kita termasuk orang yang kikir atau kita termasuk orang yang murah hati. Itu kita yang deteksi. Tidak ada orang yang bisa tahu kedalaman hati kita, tidak bisa.
Kita dalam hidup tiap hari, cukupkan diri dengan apa yang ada, atau kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita, saudara kita, medsos yang kita lihat, kalau aku seperti dia betapa beruntungnya hidupku. Kalau aku seperti dia aku bahagia banget. Kita bangun pertahanan diri enggak agar kita tidak serakah terhadap uang? Kita melatih diri kita enggak supaya kita puas? Aku cukup. Cukup dengan berkat yang Tuhan taruh dalam hidupku. Aku cukup. Nah, Alkitab tuh kaitkan antara mata, terang, mamon, dan Tuhan. Kalahkan mamonnya, Tuhan dominan dalam kita. Kalau Tuhan dominan dalam kita, mata kita tuh akan terang. Kita akan tahu, kita akan bisa bedakan. Kita bisa cukupkan diri dengan apa yang ada. Kita tidak akan serakah. Apa arti mata itu? Mata itu artinya ya mata. Optalmus. Mata, yang kedua mata punya arti adalah cara pikir. Kaitkan antara mata dan cara pikir. Cara pikir diterangi kebenaran firman Tuhan, maka mata kita juga akan terang. Cara pikir kita benar, maka kita juga akan benar. Semua dari cara pikir. Cara kita memandang ini apa? Semua mulai dari mata. Kalau cara pandang saya berbeda dengan yang Tuhan mau, pasti bengkok. Tapi kalau kita pandangi sesuatu dari cara pandang Tuhan, maka kita akan berjalan lurus. Mata kita akan terang. Kita akan mengikuti apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Kalau cara pikir kita benar. Ya, cara setan menjerat Yesus itu dimulai dengan mata. Dengan cara memperlihatkan seluruh isi dunia. Semua ini kamu bisa punya hanya dengan sembah saya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus punya pertahanan diri. Yesus cukup puas dengan apa yang adanya pada hari itu. Yesus tidak membiarkan dirinya serakah. Yesus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sehingga mata tawarkan gemerlapan, tetapi Yesus tidak masuk dalam kegemerlapan itu. Karena cara pikir Yesus itu dikuasai oleh kebenaran. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merubah cara pikir. Cara pandang kita harus benar tentang harta ini. Supaya jalan kita juga benar. Jalan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau toh saya pingin punya lebih, ini punya kapasitas. Kalau toh saya pingin lebih, susunlah strategi bagaimana saya bisa mendapatkannya. Tuhan kayak saya talenta, saya kembangkan, saya bisa mengajar, saya bisa kembangkan. Tapi bukan dengan cara menyikut orang, membuat orang lain rugi karena kita hanya demi mendapatkan sesuatu itu. Tuhan kasih saya kapasitas, iya. Tapi di tengah jalan, Tuhan izinkan saya juga kehilangan. Berapa banyak saya kehilangan. Tapi Tuhan mau ajarkan saya untuk tidak cinta uang. Dari mana kita tahu kita cinta uang? Ketika itu begitu melekat. Kita pertama kali marah, pasti marah. Siapa yang kehilangan dengan cara tidak layak, tidak marah. Saya rasa hanya robot yang tidak marah. Manusia pasti marah. Yang punya darah dan daging pasti marah. Kecewa? Iya, kecewa. Sedih? Pasti sedih. Jengkel? Jengkel. Bisa berhari-hari kita pikirkan, kalau dengan ini kita bisa buat apa. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu dalam hidup kita. Satu prinsip saya, ini yang bisa Bapak Ibu mungkin dengar. Kalau saya kehilangan, tapi kan masih ada sisa. Kan saya nggak kehilangan semua. Bagaimana kalau saya seperti Ayub yang harus kehilangan semua? Saya kehilangan iya sekian. Tapi kan ada sisa yang masih bisa dihitung. Saya dengan pagi berbicara, kita putuskan, sudah kita lupakan. Kita tidak berharap, sudah nanti Tuhan ganti 1000 kali seperti teori kemakmuran yang lain, enggak. Yang saya pikir masih ada sisa yang bisa kita pakai. Yang saya pikir, puji Tuhan, saya masih terhindar dari masa COVID, saya tidak mati di masa COVID. Karena itu kejadiannya pada saat masa COVID. Ingat, kalau kita kehilangan, kita sedih, oke, kita marah, oke, kita kecewa, oke. Tapi jangan sampai membuat kita mundur dari Tuhan. Jangan sampai membuat kita terjerat dengan itu. Membuat kita melakukan hal-hal yang berdosa di mata Tuhan. Ingatlah berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Masih ada. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, masih sehat. Puji Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Kita masih diberi kesempatan, masih kasih kekuatan untuk bisa mencari yang hilang itu. Yang penting ada sisa bagi saya. Cukup. Kata cukup itu penting.
Tanamkanlah dalam pikiran kita arti kata cukup. Kita akan terus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih ditip. Iya, masih ada sisa. Enak aja kamu ngomong, iya, masih ada sisa. Itu yang perlu kita tanamkan. Yang terakhir, kalau kita cinta uang, kita tidak mungkin jadi hamba Tuhan. Sebab setan itu bermain dengan menggunakan mammon. Jadi sekarang hal yang perlu kita timbang adalah Tuhan percayakan berapa kepada saya. Saya akan kembangkan dengan cara yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menjadi hamba uang, maka percayalah seumur hidup kita tidak akan pernah puas dengan kata cukup. Kalau kita jadi hamba uang. Tapi kalau kita jadi hamba Tuhan, berapa banyak yang kita terima cukup. Kalaupun kita harus kehilangan, masih ada sisa yang Tuhan percayakan untuk kita. Sebab waktu kita cukup, kita tuh bisa tolong orang susah. Kenapa kita tidak bisa tolong orang susah? Karena kita kurang. Saya masih kurang. Sebab kecukupan bagi kita, kelimpahan bagi orang yang kurang. Kecukupan bagi kita, kita cukup. Tapi itu kelimpahan. Ketika kita tolong mereka, betapa mereka bersyukur sama Tuhan. Dan itu merupakan doa yang mereka naikkan. Kalau kita tolong fakir miskin, tolong janda, tolong anak yatim piatu yang tidak bisa bersekolah. Bagi kita uang ini cukup, tapi bagi mereka tuh kelimpahan loh. Betapa bangganya Bapak Ibu ketika kita menolong orang dan pada suatu saat kita tidak mengharapkan orang itu membalas apa-apa untuk kita. Tapi ketika kita lihat dia sudah jadi sarjana, dia sudah menjadi orang yang bisa berguna bagi dan bangsa. Waktu kita tua, kita memandangi foto dan air mata kita jatuh. Terima kasih. Tuhan cukupkan saya sehingga saya bisa membantu orang itu. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Kita mau kenal sebagai hamba Tuhan, bukan hamba uang.